datang di tengah-tengah kita. Disitulah kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi. Di mana ada open heaven di atas kita. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur. Ada open heaven di atas kami. Ada open heaven di atas kami. Ada open heaven di tempat ini. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Dan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan yang dinyatakan. Beri hati setiap kami Tuhan yang menghargai setiap anugerah, setiap kemurahan, setiap kesempatan yang Tuhan beri. Supaya kasih karunia yang kami terima hari ini, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Tidak ada yang menyia-nyiakan kasih karunia itu. Tapi justru kasih karunia itu membuat kami bekerja lebih keras. Membuat kasih kami bergelora. Membuat passion dan gelora kami makin besar kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau yang cabut dan Engkau yang buang semua keraguan dalam hati kami. Buang semua ketidakpercayaan. Buang semua cara berpikir kami yang salah. Buang Tuhan segala pengertian kami yang keliru. Tuhan, biar malam hari ini Bapa, wahyukan diri-Mu lebih lagi. Dan celikkan mata rohani kami. Berikan pengharapan yang baru. Berikan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita panggil namanya. Mari kita panggil namanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari berseru panggil namanya. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Dengar seruan doa kami malam hari ini Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapak Ibu bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, belum ada 1 bulan, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya naik sebuah mobil, dikendarai oleh seorang supir yang sangat cool
Dia mengendarai mobil, nyetir sambil makan. Saya tidak melihat wajahnya dari depan karena saya duduk di belakangnya, saudara. Saya hanya lihat dari belakang, seorang pria dengan rambut yang agak sebahu seperti itu. Dia pegang piring dengan kaki yang diangkat satu, saudara. Sambil mengendarai sebuah mobil. Dan saya ada di dalam mobil tersebut. Waktu berjalan, tiba-tiba dalam mimpi itu saya melihat sebuah pintu gerbang yang sangat besar, tinggi dan tebal, saudara. Yang tertutup. Pintu gerbang yang tinggi, besar dan tertutup. Bukan sekedar lubang-lubang atau seperti jeruji, enggak saudara. Benar-benar pintu besi yang rapat, saudara. Seperti ngeblok seperti itu. Dan saat saya melihat itu di depan mata saya itu mau berteriak. Saya mau berteriak, awas. Karena yang nyopir sepertinya cool banget gitu loh. Cool, relax. Kayak seperti orang bilang mungkin ya nyetir santai gitu saudara. Padahal di depan ini ada gerbang besi yang sangat tebal. Dan saya tidak lihat jalan lain saudara. Kayak satu-satunya jalan itu saudara. Tapi begitu dalam mimpi itu saya mau berteriak, gak bisa berteriak. Tiba-tiba bles. Mobil itu menerobos pintu gerbang besi itu saudara. Tanpa terbuka. Tanpa terbuka saudara. Itu tiba-tiba nerobos pintu besi itu. Dalam mimpi itu saya seperti baru menghela nafas. Aduh, lega, saya pikir mati sudah. Itu nabrak pasti mati saudara. Apalagi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan saat itu setelah melewati pintu gerbang besi, lolos, belum sempat bernafas lega, ada gunung batu yang sangat tinggi. Sehingga menutupi perjalanan yang di depan saya. Belum lagi mau berteriak saudara. Gunung batu yang tinggi, yang besar, yang tebal. Yang rasanya itu juga bakoh istilahnya orang bilang ya. Mobil itu bles melewati lagi. Rintangan yang kedua yaitu gunung batu. Belum lagi bernafas lega, saya pikir saudara tahu ya dalam mimpi itu. Jadi rasanya itu deg-degannya belum hilang. Kelegaannya kayak lolos dari maut itu rasanya belum hilang. Ada lagi rintangan yang ketiga. Rintangan yang ketiga itu saya melihat lautan yang sangat luas, besar, air aja. Kelihatannya hanya air aja. Dan di atas air itu saya melihat selembar papan. Tapi saya tahu selembar papan itu tidak mungkin membawa mobil saya ini bisa melewati lautan yang luas seperti itu. Gak bisa. Gak cukup untuk mobil itu menumpang di atas papan tersebut. Jadi seperti orang terperangah, mau berteriak, mau istilahnya mau apa ya saudara, rasanya itu sudah deg-degan, sudah ngeri gitu ya. Tiba-tiba mobil ini dengan selembar papan seperti terbang. Plus. Dan mobil ini tiba di jalan tol yang lenggang, yang luas. Dan karena saat itu saya sedang di dalam mobil tersebut. Dan mobil yang saya tumpangi itu saya perjalanan dari Semarang menuju ke Surabaya. Dan mobil itu menepi ke rest area. Dan disitulah saya terbangun saudara. Waktu terbangun dari mimpi itu saudara, saya masih istilahnya orang bilang itu deg-degan. Deg-degan, mungkin pucet ya, tangan dingin semua. Terus saya diam sejenak saudara. Karena berhenti di rest area, saya turun. Sambil saya turun, saya berjalan sendiri, saya mau menuju ke kamar kecil saudara. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, karena di hati saya ini, saya mau seperti berkata, Tuhan buka pintunya. Tuhan singkirkan batunya. Tuhan belahlah lautan ini seperti zaman bangsa Israel berjalan laut. Engkau belah dan dia berjalan di tanah yang kering. Itu belum terucap. Baru di dalam hati. Saudara. Tapi seketika itu Roh Kudus berkata, belum terucap loh saudara. Baru istilahnya di dalam hati Tuhan berkata, kamu mau berdoa kan? Kamu mau minta aku bukakan pintu. Kamu mau minta gunung ini disingkirkan. Karena iman sebesar biji sesawi, dia akan menyingkirkan dan memindahkan gunung. Kamu mau berkata itu kan?
Terus kamu mau mintakan ini laut dibelah. Seakan-akan saudara, dalam berjalannya saya sendiri itu, Tuhan itu bisa membaca isi hati saya. Saudara. Dia bisa membaca dan bisa berkata tepat apa yang di hati saya. Saudara. Saya berkata, ya Tuhan. Itu sekian detik ya saudara ya, perjalanan ke kamar kecil kan juga tidak jauh saudara. Tapi sekian detik itulah saya menitiskan air mata. Saya langsung berkata, Tuhan ampuni. Ampuni aku Tuhan. Cara berpikirku yang tidak selaras seperti yang Engkau mau. Ampuni segala kerumitan yang aku pikirkan. Cara yang pernah aku, istilahnya aku meminta cara-cara yang ya seperti biasanya lah. Pintu tertutup ya minta dibuka kan. Gunung batu yang tinggi minta disingkirkan. Laut di depan kita belahlah Tuhan. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu hari ini terjadilah. Menurut pikiran saya saudara. Tapi hari itu saudara. Dalam saya berjalan itu saya berkata Tuhan ampuni aku. Ampuni cara berpikirku. Ampuni ketidakpercayaanku. Ampuni Tuhan seringkali aku mau ngatur Engkau. Dengan semua tantangan. Dengan semua kesulitan yang ada di depan mata. Saya mau ngatur Tuhan. Buka Tuhan pintunya. Buka Tuhan. Merintah dia untuk buka pintu. Terus Tuhan bertanya, apakah perlu? Dengan sebuah pertanyaan itu. Apakah perlu pintu itu kubukakan? Saya jawab, enggak Tuhan. Apakah perlu gunung batu itu aku singkirkan? Enggak Tuhan. Apakah perlu laut itu kubelah untuk kamu sampai ke daratan dan kamu berjalan di jalan tol itu? Saya berkata, enggak Tuhan. Dan di situ dia berkata, ini tahun keajaiban. Ini tahun supranatural. Namanya supranatural di atas natural. Anugerah yang sangat besar yang tidak bisa dimengerti. Amazing namanya aja, amazing grace. Di mana dia berikan keselamatan dalam hidup kita saudara. Dia berikan hari ini kekuatan kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerahnya. Yang dia mau saudara. Kesederhanaan dalam kita percaya saja kepada dia. Ikuti aja. Naik di mobilnya. Jangan keluar. Saya bersyukur dalam mimpi itu saya tidak meloncat keluar saudara. Ngelihat pintu, ngelihat istilahnya ada pintu besi di depan gitu ya saudara. Saya bisa buka pintu. Langsung saya lompat untuk apa? Menyelamatkan diri saya. Supaya saya tidak hancur bersama-sama dengan mobil tersebut. Saya bersyukur sekali. Tuhan jagai. Tetap ada dalam mobil sampai pada tempatnya. Dan sampai pada jalan di mana Tuhan mau saya berjalan. Dia mau berkata, mari ikuti saja. Jangan setir sendiri kendaraan hidupmu. Izinkan Tuhan yang mengendarainya. Memang cool banget saudara. Tidak seperti yang kita pikir harus istilahnya apa ya, tegang gitu ya. Nyetir ya harus fokus, harus ini sambil makan saudara. Nah dalam mimpi itu saudara, saya sempat istilahnya orang bilang melongok ke depan. Karena kakinya diangkat satu, jadi saya itu penasaran. Oh saya melongok ke depan, ternyata gak ada remnya. Makanya dia tidak ngerem saudara. Tidak direm mobil itu terus melaju dengan sangat kencang tanpa dikurangi kecepatannya. Walaupun menghadapi setiap rintangan di depan kita. Dalam mimpi itu menghancurkan, istilahnya meremukkan hati saya saudara. Saya berkata Tuhan ampuni. Dan hanya kasih karuniamu Tuhan yang memampukan untuk aku tetap bisa mengikuti dan mempersilahkan dan mempercayakan. Aku ini naik kendaraan yang Engkau kendalikan. Bukan kita yang setir kendaraan itu saudara. Tapi mengizinkan silahkan Tuhan. Kita cuma naik percaya aja. Ketika Tuhan yang menyetir, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendarai mobil kehidupan kita. Percayalah saudara. Walaupun melewati pintu yang tertutup. Dan seakan-akan tidak terbuka di depan kita. Mobil itu bisa nembus. Karena itu supranatural. Itu kan natural.
Dan mari kita belajar menyelaraskan semua pikiran, semua pengertian kita kepada firman. Karena inilah waktunya dan inilah masanya di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia mau setiap kita bangkit, setiap kita anak Tuhan, kita jadi alat-alat Tuhan. Membawa terang, membawa kesaksian. Karena dengan itulah saudara kita mengalahkan suara yang ada di dunia ini. Dan itu sungguh merubah saya luar biasa saudara. Dan saya tahu, waduh, di depan saya ini akan ada apa? Saya itu bertanya saudara. Bakal menghadapi pintu tertutup, bakal menghadapi gunung batu yang besar tinggi, dan lautan yang serasa tak terseberangi saudara. Tapi kasih karunia Tuhan, anugerahnya akan memampukan kita untuk kita bisa melewati semua itu saudara. Bersama dengan Yesus. Ketika kita hanya naik mobilnya, diam di dalamnya. Jangan berusaha keluar untuk menghindar menyelamatkan dirimu. Tapi ikuti saja saudara. Ikuti saja. Memang deg-degan saudara. Sangat deg-degan. Dan memang ngeri belakangnya baru sedap saudara. Setelah jalan tol ya enak saudara. Bebas tanpa rintangan. Jalannya bagus, mulus. Dan kita sampai pada tujuan di mana Tuhan mau kita ini berada. Kita mau belajar saudara malam hari ini. Apapun sebelum firman Tuhan sampaikan. Hari ini apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin sedang menghadapi pintu yang tertutup. Yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mari berseru panggil namanya. Mari berseru panggil namanya saudara. Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang tidak melalui apapun yang jadi permohonan dalam doa kita. Tapi mari kita belajar bukan pakai cara kita. Bukan pakai pengertian kita. Bukan minta Tuhan singkirkan gunung batu. Kita pakai firman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ini pindahkan Tuhan. Ya, tapi kalau itu mau tetap ada dan dia mau bawa kita menerobos. Bukan pakai cara kita. Dan lautan yang besar sekalipun. Yang serasa tak terseberangi. Kemampuan kita tidak sanggup untuk kita bisa menghadapi persoalan dan setiap tantangan pergumulan yang ada di depan kita. Tapi hari ini, mari percaya kita punya Yesus. Kita punya Tuhan yang baik. Firman-Nya berkata, rancanganku itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekalipun kesulitan di depan kita, sekalipun kita serasa melewati lembah bayang-bayang maut. Tapi di situ Tuhan berkata, gadaku dan tongkatmu. Itulah yang membimbing kau. Izinkan Tuhan sebagai gembala kita yang berjalan di depan kita. Yang menuntun kita melewati semua kesulitan, tantangan, rintangan, pencobaan. Jangan hadapi sendiri, tapi bersama dengan Yesus. Jalan dengan Dia. Yang adalah kasih karunia itu saudara. Dia seorang pribadi. Dia bukan something, but someone. Kasih karunia itu bukan something saudara. Tapi kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Adalah pribadinya sendiri. Dan itu yang akan memampukan kita melewati semua kesulitannya. Mari saudara panggil namanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari panggil namanya. Apapun pergumulanmu hari ini. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Segala persoalan sesulit apapun serasa bertumpuk. Persoalanku seperti gunung batu. Mari percaya kita punya Yesus yang hidup. Mari berseru, mari berseru. Mari selaraskan pikiran dengan segala kesederhanaan kita. Karena kesederhanaan percaya kita itulah kunci untuk kita membuka pintu keajaiban. Kunci untuk membuka pintu kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hamba hadapkan umat-Mu malam hari ini. Jangan Engkau lalui ya Tuhan. Jangan Engkau lalui Tuhan. Jangan Engkau lalui Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus.
dan dengar seruan doa kami. Beri berkat-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari berseru panggil namanya. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dengar doa kami ya Bapa. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami panggil dengan iman percaya kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara terus berseru, berseru dan berseru. Yesus, Yesus, dengar doaku. Mari Tuhan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Kau melayang di atas setiap kami. Jangan Kau lalui Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, dengan segala pergumulan yang engkau hadapi, mari berseru kepada Yesus. Dengar doaku. Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami terus berseru dan berseru sampai Kau menolong kami Tuhan, sampai terjadi penjebolan dalam roh setiap kami Tuhan. Syukur repekan nama hasaka ya karama hata. Karama mama taka ya korre pekeshe. Ya hasaku. Karama hata kaya hasa. Janganlah Tuhan. Karama taka ya hasekere. Berilah berkat-Mu. Mari saudara berseru dengan segenap hatimu. Yesus, Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu. Engkau Tuhan Allah kasih karunia. Yesus, tolong kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil, panggil. Yesus, Yesus, dengar doa. Mari fokus hanya kepada Yesus, bukan fokus kepada persoalan. Fokus kepada Yesus. Berilah berkat-Mu. Yesus, Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja. Kau yang tahu pribadi lepas pribadi,
gunung batu itu. Dan kasih karunia sudah membawa menyeberangi lautan yang tak terseberangi. Panggil namanya Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak melalui kami seorang pun. Malam hari ini kami terima berkat yang ilahi. Kami terima berkat yang surgawi. Kami terima berkat supranatural. Kami berkat semua Tuhan. Berkat yang tidak mungkin bagi manusia. Engkau Tuhan yang membuat segala sesuatu mungkin terjadi. Kami menerima berkat kerajaan-Mu turun atas hidup kami. Kerajaan-Mu turun atas pekerjaan kami. Kerajaan-Mu turun atas pelayanan kami. Kerajaan-Mu turun atas sekolah kami. Kerajaan-Mu turun Tuhan atas hidup setiap kami malam hari ini. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat malam hari ini. Kami jadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Iman kami diubahkan Tuhan. Dibangkitkan. Roh kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami terima amazing grace. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang tidak bisa diukur dengan pikiran kami. Yang tidak bisa dimengerti oleh hati kami. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan buat kami. Dan biar malam hari ini Roh Kudus Engkau yang terus mengajari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang turunkan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Biar malam hari ini Tuhan kami pulang dengan pribadi yang dibedakan. Kami pulang tidak sama seperti pada saat kami datang. Malam hari ini ada terobosan yang besar terjadi dalam roh kami. Ada terobosan yang besar Tuhan. Dan bukan hanya di alam roh saja. Tapi kami mau dan kami sudah terima di alam jasmani kami Tuhan. Kami percaya. Sebab itu kami berkata-kata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kesanggupan kami. Bukan karena kebaikan kami. Tapi semua karena kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan dengan sangat limpah. Dengan sangat limpah Tuhan. Malam hari ini. Dan buat saat ini kami bisa menangkapnya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya. Semua yang sepakat kita katakan amin. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Amin. Kita mau belajar saudara. Ya, Tuhan ketika saya berdoa untuk hari ini, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah kata, simple minded. Pemikiran yang sederhana, pemikiran yang tidak berbelit-belit, pengertian kita yang sederhana saudara. Itu akan merupakan kunci, salah satu kunci
untuk kita bisa membuka banyak pintu kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace, saudara. Kita startnya, mulainya sudah karena kasih karunia, saudara. Kita hari ini diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena apapun yang kita buat. Waktu saya dalam mimpi itu, Tuhan bertanya, yang membuat kamu selamat apa? Gak ada Tuhan, saya cuma diam. Cuma ikuti saja kan, kamu tetap diam dalam mobil kan. Dan akhirnya kendaraan hidupmu sampai kan di jalan tol yang kamu harapkan. Iya Tuhan. Gak ada yang mau saudara. Ya, gak ada yang pengen menghadapi pintu yang tertutup. Gak ada yang mau menghadapi gunung batu. Gak ada saudara, gak ada yang milih istilahnya. Tapi dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak bisa, kita tidak punya pilihan. Gak ada pilihan, saudara. Kecuali apa? Ikuti saja. Percaya saja. Kata Kong Yusa, gelinding wae. Bergulir aja. Just surrender, saudara. Sekali lagi bukan karena upaya manusia, saudara. Apa yang kita terima. Apa yang kita dapatkan. Apa yang ada hari ini pada diri kita, sadarilah saudara, semua karena kasih karunia. Bukan karena apapun. Tapi semua karena Dia, oleh Dia, dan kembali untuk Dia. Dan itu panggilan setiap kita. Jadi kesederhanaan kita itulah saudara, yang akan membuka banyak gerbang. Mujizat, terobosan, kemustahilan, dalam kesederhanaan kita. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan untuk kita kembali kepada kesederhanaan dari firman. Kembali lagi kepada kesederhanaan dari firman. Firman Tuhan ini sederhana saudara. Tapi seringkali kita yang membuat rumit. Sederhana atau rumit yang kita pilih. Kita coba buka di Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Nanti kita baca ada terjemahan yang berbeda. Tapi kita baca dulu di bahasa Indonesia ini. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih. Ya, di bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dan diekspresikan sangat bagus saudara. Hanya inilah yang kudapat. Hanya inilah yang kudapat. Allah membuat kita sederhana. Jujur itu sederhana dan biasa. Ya, kata jujur diekspresikan di sini sederhana dan biasa. Tetapi kita sendiri yang membuat diri kita rumit dan berbelat-belit. Sederhana atau rumit jadi pilihan kita. Ini pertanyaan. Kita mau jadi orang-orang sederhana atau rumit saudara. Tapi kita punya Tuhan yang memanggil dan menjadikan kita. Untuk kita jadi orang-orang yang jujur, sederhana dan biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita yang biasa diubahkan menjadi luar biasa. Di dalam kita ada roh yang luar biasa. Yang dia mengubahkan yang biasa menjadi luar biasa. Mari pilih dan mari kembali kepada kesederhanaan dari firman. Back to the simplicity of the Bible. Kembali lagi kepada kesederhanaan itu. Tuhan membuat kita sederhana dan biasa. Tapi yang sering membuat rumit dan berbelat-belit siapa saudara? Diri kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelat-belit. Yang seringkali menghalangi untuk pekerjaan Tuhan itu terjadi dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bukan orang lain saudara.
Tapi cara berpikir kita, pengertian kita, kesempitan kita, ya saudara, kesempitan istilahnya dalam pengertian kita saudara. Itu yang menghambat Tuhan dan Roh-Nya bekerja dan menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Bagi Tuhan Allah semesta langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi ini saudara. Yang membentuk semuanya, yang kosong, yang tidak ada apa-apanya. Dia ciptakan itu. Apa sulitnya buat dia sang pencipta dan kita ini ciptaannya. Dia tolong kita saudara. Apa sulitnya? Yang membuat sulit untuk kita bisa menerima itu adalah kerumitan kita. Kerumitan cara berpikir kita. Ya tadi itu saudara. Tuhan buka tuh Tuhan pintu gerbangnya. Sikirkan aku mau lewat ini. Padahal apakah perlu dibuka? Satu titik. Tidak perlu dibuka saudara. Karena supranatural mobil yang Tuhan Yesus kendarai yang membawa kita tembus pintu besi itu. Mari belajar saudara. Mari belajar. Saya dengar mimpi itu merontokkan banyak hal dalam hidup saya saudara. Semua yang menurut cara pikir saya ini orang yang istilahnya semua serba harus teratur, semua serba istilahnya on schedule istilahnya ya. Semua itu tertata. Saya tipe orang seperti itu sudah. Saya tidak bisa kerja tak jelas itu. Oke, nanti itu buat saya sulit sudah. Ya, sulit semua itu pokoknya serba pasti tata karena ya bertahun-tahun pekerjaan saya kan seperti itu saudara ya. Dalam istilahnya kerjaan sekretaris mengaturkan buat pemimpin ini flight yang pasti, semua siapa yang jemput. Nomor telepon berapa, semua itu sudah clear. Begitu enggak clear nanti yang jemput siapa? Ya nanti. Wah itu enggak mudah buat saya. Sangat tidak mudah. Tapi saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang terobos roh saya. Tuhan sedang terobos cara berpikir saya. Tuhan sedang terobos dan tarik iman saya lebih lagi. Percaya nak. Ikuti saja. Ikuti saja. Bukan pakai cara kita. Buka pintunya Tuhan. Tidak usah, itu yang membuat rumit kita saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Untuk kita bisa melewati mau pintu itu tertutup atau terbuka. Itu suka-sukanya Tuhan. Caranya Tuhan. Dia mau menyembuhkan orang buta pakai istilahnya dia meludah. Atau dia menumpangkan tangannya. Atau dia cuma berkata celiklah matamu. Suka-suka dia. Dia punya banyak cara di luar pemikiran kita. Tapi mari kita belajar kembali kepada kesederhanaan dari firman. Percaya saudara. Percaya. Dan percayakan kendaraan hidupmu untuk Tuhan yang mengendarainya. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Walaupun menurut kita, aduh Tuhan ini kok melewati pintu besi. Jalannya tidak baik, pilih jalan lain kah? Atau bukalah pintunya. Enggak. Rintangan demi rintangan saudara. Paling tidak itu kan 3 yang saya hadapi. Ini mimpi loh saudara. Tapi karena mimpi itu istilahnya sangat saya percaya itu dari Tuhan. Dan yang mengerjakan batin saya paling dalam. Enggak bisa hilang saudara. Itu benar-benar istilahnya aduh. Isinya setiap hari saya cuman ampuni Tuhan. Ampuni. Setiap kali saya tumpangi pikiran saya sendiri. Ikut saja. Ikut kendaraannya. Biar Tuhan yang nyetir. Jangan pakai caramu, jangan pakai pengertianmu sendiri. Tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka dia yang akan meluruskan jalanmu. Dia Tuhan yang akan membawa perjalanan hidup kita on track saudara. Pada jalur yang benar yang seharusnya memang kita ini lewati. Yaitu apa? Percaya saja. Coba kita lihat ada sebuah kisah di Alkitab saudara. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-4. Kita mau baca di sini di mana ini kisah Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya. Ya, untuk mempersiapkan kota yang akan Tuhan kunjungi. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk ke-70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata hendak di sini artinya belum ya saudara. Belum tercapai. Belum sampai ke situ. Jadi hendak. Ada kota yang hendak Tuhan kunjungi. Sebelum dia ke sana, dia mengutus murid-muridnya untuk mendahuluinya. Kita lanjutkan kembali. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan ayat yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Waktu saya baca ini saudara, ini piye toh istilahnya ya. Bagaimana sih Tuhan ini mengutus murid-muridnya untuk mendahului Tuhan, mempersiapkan kota yang Tuhan ini mau tuju. Dan dia utus domba ke tengah serigala. Berarti bakal menghadapi serigala-serigala ini. Ya, bakal menghadapi semua kesulitan, semua istilahnya keganasan di depan saudara ya. Dan Tuhan ini berkata ini banyak tuaian tapi pekerjanya sedikit, makanya dia utus 70 muridnya. Tapi ayat yang keempat ketika Tuhan bilang jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan ini. Waktu sampai baca ini saya berkata Tuhan itu nyuruh kita mengerjakan sesuatu istilahnya nih tanpa diperlengkapi. Tidak boleh mbak pundi-pundi, tidak boleh mbak bekal. Ya kalau sekarang kita bilang Tuhan suruh kita kerja nggak dikasih duitnya. Diperintahkan kerja persiapan tapi pergi seakan-akan tangan kosong. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan saudara. Ya, saya nih saudara belum lama kami ini Tuhan perintahkan untuk tenda lawatan. Ya, kita bersama Hadasa dapat visi untuk tenda lawatan. Kita membuat KKR tenda lawatan dan kemarin itu saya baru pulang seminggu yang lalu dari Timika saudara, Papua. Waktu Tuhan berikan visi ini, pikirnya kita tadinya tenda lawatan itu di Semarang saudara. Ya, di Semarang, tapi Tuhan memimpin berbeda, tidak seperti yang kita pikirkan. Waktu dia berkata tenda lawatan di Timika dan itu baru tercetus tanggalnya, itu April. Di saat kami sedang SRK di Jakarta saudara. Terus saya bertanya, Sasa, bulat, yakin dari Tuhan? Saya bilang gitu. Yakin sih, oke, sepakat. Saya enggak ngitung waktu, enggak ngitung istilahnya semuanya persiapan yang ada. Ternyata dari kita berkata sepakat, itu cuma 3 minggu saudara. Kira-kira 3 minggu. Dan waktu itu setelah dari SRK kami ke Bali, ada acara yang besar. Ya ada acara yang besar dan kita semua sedang fokus ke Bali. Jadi gak mikir Timika, gak mikir tenda lawatan itu, tapi kami selesaikan dulu Bali. Karena Bali adalah juga pintu gerbangnya buat bangsa-bangsa. Dan kita berdoa untuk itu. Dan kita juga percaya ketika tenda lawatan Tuhan berkata mulai dari gerbang timur. Papua bagaimanapun adalah pintu gerbang timur buat Indonesia. Dan kita mau percaya bahwa pintu gerbang itu kan terbuka. Lawatan Tuhan dimulai dari pintu gerbang timur itu sampai ke seluruh pulau di Indonesia ini. Dan setelah dari Bali baru kami berangkat saudara ya. Satu tim pertama berangkat dan saya ini kloter ketiga. Baru berangkat saudara. Di masa semua orang lagi liburan lebaran, buat kita tidak ada liburan. Itu masa tegang-tegangnya, itu masa mules-mulesnya, itu masa stres-stresnya saudara. Yang lainnya liburan enak, aduh kita mules saudara. Karena persiapan 3 minggu, hanya 3 minggu, uang gak ada, ya tendanya gak ada, semuanya gak ada, belum persiapan apapun. Tapi kita percaya apa yang Tuhan katakan, kita hanya melangkah saudara. Ya kita hanya melangkah. Dan sebelum berangkat,
Tuhan itu beri firman kepada saya, saudara. Aku akan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Saya berkata, amin Tuhan. Saya percaya Engkau akan membuat orang Timika ini bermurah hati. Dan pada saat tim pertama berangkat, mereka sedang fokus kepada jiwa-jiwa, saudara. Mereka masuk dan peperangan rohani. Ada tim pendoa yang berangkat, ada tim yang ke gereja-gereja, ada tim yang ke kampung-kampung. 5 orang, perempuan semua. Dan setelah itu berjalannya waktu, saudara, terus akhirnya saya berangkat. Dan di masa awal minggu pertama itu tetap tidak ada tendanya, semua belum. Ya, sound sistemnya belum, bagaimana panggungnya belum. Tapi Tuhan memberikan tanda ketika kami mau berangkat, surat izin pemakaian lapangan diberikan, saudara, oleh pemerintah. Dan kita tidak membayar 1 peser pun. Lapangan itu lapangan di tengah kota. Ya, lapangan di tengah kota di mana sekelilingnya itu pasar. Benar-benar di tengah kota Timika, saudara, besar. Dan saat itu ketika kami berangkat, Tuhan, aku percaya ini tanda Tuhan menyertai. Oke, lapangannya dapat. Tapi setelah itu berkat-berkat mulai mengalir, saudara. Berkat untuk kita bisa terbang, bisa berangkat. Kita berangkat dengan tiket yang sudah dilunasi semua. Satu langkah demi selangkah Tuhan pimpin. Tapi intinya tendanya namanya Jat KKR tenda lawatan. KKR tenda lawatan gak ada tendanya. Gak lucu, saudara. Dan namanya bukan KKR tenda lawatan. Visinya Tuhan beri KKR tenda lawatan. Saat itu tidak ada, saudara. Terus saya berangkat. Di saat saya berangkat pun itu belum ada. Terus saya satu ngirim message kepada kita semua. Ayo kita sepakat. Di 3 hari istilahnya. 3 hari harus dapat tenda. 3 hari harus dapat tenda. Amin. Pikiran kita 3 hari, ya hari di mana Sasa ngechat, ngasih WA, hari kedua, hari ketiga dapat. Ternyata bukan. Artinya 3 hari, Tuhan berkata 3 hari dapat tenda itu apa? Hamin 3 dari acara baru dapat tenda, saudara. Sudah, saudara bayangin aja mulesnya kita, saudara. Yaitu Tuhan berfirman, terus enggak boleh mbak pundi-pundi, enggak boleh mbak bekal, enggak boleh mbak kasut, enggak boleh memberi salam. Jalan aja. Jalan aja. Tapi ketika murid-muridnya ini, saudara, diutus dan dia mengerjakan. Saudara lihat ya, coba kita lihat maju lagi ayatnya. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu apa, saudara? Kembali. Artinya berhasil kan, saudara? Artinya Tuhan mengutus mereka pergi dan ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Dan di sini Tuhan berkata 70, tidak ada yang gugur di tengah jalan. Gak ada yang give up, gak ada yang berkata, Tuhan, Engkau suruh kami pergi tidak dibekali, suruh kami kerja tidak dikasih uang. Suruh kami melakukan semua persiapan tanpa ada modal. Tapi justru di sini loh, saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Disinilah Tuhan mau berkata, nak, percayalah. Percaya itu akan membuka pintu gerbang dan mujizat itu terjadi. Memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Mari cara berpikir kita hari ini kita ubah. Dan dia firman membuktikan, saudara. Dia Tuhan yang berhasil. Ngutus 70 murid, balik 70, saudara. Bukan 69, bukan 68. 70, genap. Kembali semua. Dan pada saat itu, saudara, keberhasilan para murid ini, kita baca lagi ayat yang ke-21. Keberhasilan setiap murid ini membuat Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Pada waktu itu juga ayat yang ke-21 Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan
kepadamu. Orang kecil di sini, Alkitab menerjemahkannya sebagai simple minded. Orang yang sederhana dalam berpikir. Tuhan bilang pergi. Tidak usah mbak pundi-pundi. Nurut tuh. Tidak ada yang bawa saudara. Jangan memberi salam. Jangan pakai kasut. Mereka jalan dan mengerjakan. Dan ayat berikutnya kan dikatakan 70 balik semua. Tuhan dengan gembira. Artinya sudah menyelesaikan tugas dan visinya. Mempersiapkan kota yang akan Tuhan kunjungi. Dan keberhasilan karena ketaatan, keberhasilan karena kesederhanaan. Itu memperkenan hati Tuhan. Percaya aja saudara. Orang yang simple minded. Aku bersyukur Bapak, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Kadangkala ya saudara, sering kalilah bukan kadangkala. Kita ini orang-orang yang keminter. Keminter itu bukan pinter saudara. Tapi pinter yang overdosis gitu ya. Kita nih ciptaan, Tuhan itu pencipta. Kok kita mau mengatur pencipta saudara. Kita ini diberi istilahnya otak, cuman istilahnya sekepal. Bagaimana untuk bisa mengerti Tuhan yang menjadikan seluruh alam semesta. Tidak kuat saudara. Kayak kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Iman mereka, percaya mereka. Yang membuat setiap visi, setiap mimpi. Walaupun seakan-akan itu mustahil. Tuhan buktikan bisa. Tapi bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kesederhanaan percaya kita membuka pintu kasih karunia dalam hidup kita. Saya belajar dan saya berdoa saudara. Dan biar kesederhanaan ini saudara. Mendengar apa yang Tuhan katakan, percaya dan lakukan aja. Waktu dia perintahkan buat tenda lawatan, tidak ada uangnya. Itu secara manusia di luar kapasitas kita. Selangkah demi selangkah hanya kita mentaati. Ayo korban. Yang korban pertama-tama kita dulu semua. Bukan orang lain. Sebelum orang lain korban. Dimulai dari diri kita yang korban. Saya bersyukur Hadasah menangkap yang Tuhan mau. Dan ketaatannya saudara. Dia letakkan, dia jual mobil. Untuk tenda lawatan itu. Dimulai. Dan dia malam-malam telepon Cik. Tuhan minta ini. Itu mobil yang diberikan pada saat dia ulang tahun ke-17. Buat dia itu sangat precious saudara. Bukan mobilnya, bukan barangnya. Tapi value-nya. Karena papahnya yang memberikan pada saat dia memasuki usia kedewasaan. Dan hari itu dia letakkan sebagai korban kedewasaanmu. Dan ketika ketaatan itu dengan sederhana langsung. Kok Erik langsung jualkan mobilnya. Jangan berlambat-lambat. Karena kalau lama saudara nanti diolah-olah. Bisa menggoyahkan hati dan iman saudara. Nah ini kesederhanaan ini juga artinya tidak berbelit-belit. Yang membuat rumit diri kita sendiri. Sudah Tuhan perintahkan jual. Tidak usah mikir. Tapi itu pun kasih karunia saudara. Dan ketaatannya itu membuka gerbang berkat saudara. Dari situ berkat mengalir masuk saudara. Satu demi satu Tuhan cukupi. Sampai akhirnya lawatan Tuhan terjadi di Timika. 7.000 orang. Kami buat 6 hari sudah. Kami berdoa buat anak-anak, KKR anak, KKR umum, KKR youth. KKR untuk gereja-gereja adat di sana. Dan bersyukur lebih dari 40 denominasi gereja bersatu. Jadi tenda lawatan ini jadi alat Tuhan. Karena tanpa dinding saudara. Ya, tanpa tembok interdenominasi, tembok-tembok denominasi itu diruntuhkan. Bersatu padu dengan asyes penari ratusan kita bersama-sama bergabung. Dan lawatan Tuhan dinyatakan. Sudah tidak bisa saudara, orang rebah di mana-mana. Bahkan di jalan, bahkan orang duduk di mobil terima lawatan Tuhan. Karena itu di pinggir lapangan, jadi ada mobil-mobil yang diparkir, pintu belakangnya dibuka, duduk aja di situ. Dan KKR itu nggak pakai kursi saudara. Berdiri berjam-jam. Kalau bukan hadirat Tuhan nggak mungkin kuat saudara. Berjam-jam. Dari jam 5, setengah 5 kita sudah mulai. Nanti selesai jam 9 malam. Setengah 10.
Tapi sungguh kita melihat Tuhan melawat. Dan ini waktu dan masanya saudara. Sungguh-sungguh lawatan Tuhan itu bukan nanti, now, sekarang. Dan itu di depan mata kita. Dan jangan biarkan kita ini jadi penonton saudara. Tapi mari kita ini terjun dan mari kita ada di tengah-tengah lawatan itu. Dan mari kita ini jadi orang-orang yang membawa lawatan itu sampai ke seluruh ujung bumi. Dan dalam kesederhanaan itu saudara, keberhasilan itu, kesederhanaan membuat Tuhan Yesus bergembira dalam roh, bersukacita. Dan kita maju lagi saudara, di Lukas 10 ayat yang ke-21 ini ada terjemahan yang bagus. Saya langsung bacakan aja ya saudara ya, bahasa Indonesianya ya. Firman Tuhan berkata di sini, ketika Tuhan ini bersukacita, lalu Yesus itu meluap dengan sukacita Roh Kudus dan berseru, "Bapa, terima kasih karena Engkau Tuhan penguasa tertinggi langit dan bumi. Engkau menyembunyikan pewahyuan yang besar tentang otoritas ini dari mereka yang sombong." Berbelat-belit, kita kotak-katik sendiri, ya tadi itu keminter, itu sombong saudara. Ya. Dan terus Tuhan berkata, dari mereka yang merasa dirinya bijaksana. Dan engkau membagikannya kepada mereka yang merendahkan dirinya. Dengan kesederhanaan artinya kita punya hati yang rendah hati. Saudara. Sadar kita ini tidak mampu. Sadar kita nggak bisa. Tapi semua karena anugerah dan karena Tuhan yang memampukan kita. Ya Bapa, inilah yang menyukakan hatimu. Engkau memberikan hal-hal ini kepada mereka yang seperti anak-anak kecil yang percaya. Mari kita kembali saudara, punya iman seperti anak kecil. Percaya seperti anak kecil. Anak kecil itu sekali dikasih tahu ya, besok kita akan pergi. Itu terus saja saudara, percaya aja. Mami kapan kita berangkat? Saya masih ingat ya waktu itu anak-anak untuk pertama kalinya ya. Waktu itu pertama kali mereka tuh mau pergi ke luar negeri. Waktu itu umur 5 tahun dan 6 tahun. Nah kita mau ke Patmos. Karena baca Alkitab jadi tahu kita mau ke Pulau Patmos. Kita mau seperti yang di Alkitab tempat Yohanes Pembaptis terima pewahyuan gitu ya. Mami kapan berangkat? Mami kapan berangkat? Padahal pada saat saya berkata, nak kita ke Patmos, itu baru perkataan iman saudara. Tapi karena anak kecil dia enggak mikir bayarnya bagaimana. Enggak mikir saudara. Percaya aja, papi mamiku berkata kita mau pergi ke Patmos. Yes, kita mau ke Patmos. Nah kesederhanaan seperti itu loh saudara. Hari-hari ini banyak yang pudar. Dengan semua tekanan, dengan semua kesulitan yang dihadapi, seringkali memudarkan kesederhanaan dalam hidup kita. Dalam iman kita, untuk kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu berkata dia suka, dia berkenan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya dan yang punya pikiran yang sederhana, simple minded. Saya berdoa saudara malam hari ini, biar kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Nya yang membawa kita maju lagi satu langkah dalam kesederhanaan itu. Jangan dibuat rumit. Betul semua kesulitan yang kita hadapi, semua tantangan ya. Dalam saya menghadapi mempersiapkan KKR Timika, saya tahu saudara tidak semudah kata-kata ini. Dalam saya menghadapi hari ini sudah selesai. Saya bersaksi luar biasa. Bebas dari semua, terbayar semuanya. Tapi pada hari itu saudara, ketika saya di tim, Bu ini mau bayar beras, kan kita ada pasar murah. Dalam rangkaian 6 hari itu ditutup oleh pasar murah. Kita mau memberkati masyarakat Papua, saudara, Timika. Kita bukan cuma secara rohani, tapi secara jasmani kita juga mau bagikan berkat itu. Jadi ketika ditagih untuk bayar beras, untuk bayar minyak, untuk beli gula, untuk beli hadiah-hadiah door prize saudara. Karena kami nyetak ada cetak ini ya kupon untuk mengerti berapa jumlah yang hadir seperti itu ya saudara. Itu ada gambarnya TV, ada gambarnya kulkas, ada gambarnya rice cooker dan lain sebagainya. Sepeda seperti itu. Nah, tim
yang mengatur pasar murah datang ke saya. Bu, ini hadiah-hadiahnya bagaimana? Terus saya menggelengkan kepala. Ya saat ini belum ada. Terus ini bagaimana Bu? Gitu. Ayo Pak berdoa Pak. Mari percaya Pak. Mari menjarah Pak. Dia diam saudara. Bagaimana Pak mengadakan yang tidak ada ini jadi ada. Dan saya bersyukur dengan tenda lawatan Timika itu bukan cuma jemaat di Timika. Umat Tuhan di Timika yang diberkati. Kami tim yang berangkat itu kayak di upgrade saudara. Imannya, pengertiannya mengubahkan setiap kita yang berangkat saudara. Mengubahkan cara mikir kita. Benar-benar melihat dengan mata dan mengalami, bukan lagi kata orang. Saya bersyukur tim yang berangkat ini juga yang belum pernah istilahnya mungkin ikut dalam kegerakan ini ke pulau-pulau. Dan waktu itu dia berkata tidak ada. Terus dia diem, lemes saudara. Terus berkata kepada pendoa, Bu, Mak, kita kan manggil salah satu pendoa itu Mak. Mak, ini bagaimana Mak? Bu Ripkah ini dimintai uangnya ini untuk ini door prize. Tidak ada. Terus dia diem, iya Pak, ayo kita sembahyang aja. Yuk kita berdoa. Yuk kita menjarah bersama-sama. Ya memang saya tidak ada saudara. Mau bagaimana? Saya tahu. Tidak ada mau bayar beras, tidak ada. Jadi saya tuh telepon yang jual beras. Pak boleh enggak ya? Nanti kita bayarnya tanggal 16. Kenapa saya pakai tanggal 16? Sesudah acara, nanti kan itu dijual murah, nanti kan ada uang yang masuk. Itu bisa untuk bayar. Pikirannya saya saudara. Cara mikirnya saya sebagai manusia. Tapi memang betul saudara. Pintu itu serasa tetap tertutup di depan saya. Tapi Tuhan membuatnya bles melewati pintu tertutup. Seakan-akan saya menghadapi gunung batu. Aduh, satu rintangan selesai, rintangan kedua. Setelah rintangan kedua masih ada sungai lagi yang harus diseberangi. Tapi satu demi satu Tuhan tolong. Enggak sampai tanggal 16 saudara. Dan yang di Semarang ini bersaksi saudara. Ya, Kesia itu kloter keempat berangkat. Yang terakhir yang dari Semarang berangkat. Kesia sama Sasa saudara. Kami tim pendahulu. Begitu sampai di Timika Kesia ini cerita, Cik tahu enggak? Ya memang saya tanya ada uangnya enggak? Enggak ada. Bayangin mau membuat sebuah acara besar di kas itu cuma ada kalau enggak salah itu 20 juta atau apa gitu saudara. Enggak cukup saudara. Besar ribuan. Targetnya minimum tiap malam harus 2.000. Itu target yang ditetapkan. Saudara. Minimum 2.000. Dan bersyukur setiap malam lebih dari 2.000. Saudara. Itu pun Tuhan yang melakukannya. Dan pada saat itu berseru-seru. Tidak ada sih. Tapi ketika berdoa kita semua sepakat ayo. Di sana tuh ya kita cuma berpelukan gini. Terus kita berdoa sambil nangis. Tuhan tolong kami, tolong kami. Gak ngerti mau berseru ke siapa. Itu hari libur lagi. 1 minggu mau minta sponsor bikin proposal. Kantor-kantor, pabrik-pabrik tutup semua. Libur lebaran. Mau minta sponsor mana? Kecuali kita minta yang supranatural itu terjadi saudara. Dan Kesia cerita, tahu enggak Cik? Dalam waktu 6 jam. Tuhan itu kalau sudah bekerja saudara. Dia bekerja dengan tidak tanggung-tanggung. Dan memang di luar apa yang kita pikirkan. Dalam waktu 6 jam. Entah bagaimana saudara. Tang-ting, tang-ting, tang-ting masuk. Terus di rekening itu ya. Untuk Timika, untuk Timika, untuk Timika. Seperti itu saudara. Sampai akhirnya selesai kita bisa bayar semuanya. Gak usah tunggu tanggal 16. Tuhan itu keren saudara. Tuhan itu keren saudara. Amin saudara. Amin saudara. Mari saudara percaya. Jangan pakai lagi cara kita. Cara mikir kita. Rumitnya kita. Tuhan mestinya gini, ya mesti nih. Tapi kadang Tuhan berbuat dan melakukannya di luar yang mestinya. Amin saudara, kita punya Tuhan di atas segala sesuatu. Di atas semua kesanggupan kita. Di atas semua kemampuan kita. Ayat yang terakhir, saudara. Markus pasal yang ke-16. 22 sebelum yang terakhir. Ya, Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-20. Ini janjinya. Ini janji Tuhan buat kita saudara ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan.
Di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Ketika murid-murid ini pergi melakukan dan menjalankan amanat agung. Pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ketika kita mengikuti saudara, perintahnya, kita mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup setiap kita, percayalah ketaatan kita itu tidak membuat kita kerja sendiri saudara. Tapi Tuhan berjanji, aku Tuhan turut bekerja bersama-sama. Dalam kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, visi, misi, apapun itu. Ketika kita percaya dan mendengar dan melakukannya saudara, Tuhan berjanji dia turut bekerja. Waktu murid-muridnya berkata, jangan pergi kamu persiapkan, tidak usah mbak pundi-pundi. Bukan Tuhan yang diam. Makanya murid-murid 70 balik lagi dengan gembira, Tuhan sudah selesai, bahkan semua setan-setan aja dikalahkan. Tunduk kepada kami. Dia Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda menyertai artinya semua yang dari roh jadi daging saudara. Jadi nyata. Bukan cuma di awan-awan. Mari saudara kita punya kekristenan yang nyata. Kehidupan jalan dengan Tuhan Yesus yang nyata saudara. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari percaya kita punya Tuhan yang turut bekerja. Roma 8 ayat 28 juga berkata dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan dia menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Mari saudara dengan kesederhanaan ini. Percaya aja. Iya ya Tuhan turut bekerja. Aku tidak kerja sendiri. Dalam menghadapi kesulitan engkau tidak sendiri. Walaupun melewati lembah. Sedang berjalan dalam lembah. Aku juga tidak sendiri. Karena tongkatnya gadanya menuntun aku. Ayat yang terakhir. Kita lihat di Mazmur Fatsar yang ke-116 ayat yang ke-6. Kesederhanaan itu akan membuka pintu anugerah terbuka lebar dalam hidup kita. Ayat yang terakhir Mazmur Fatsar yang ke-116 ayat yang ke-6. Kita mau baca bersama-sama. Mazmur Fatsar ke-116 ayat yang ke-6. Semua sudah? Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Amin saudara. Tuhan berjanji dia akan memelihara kita orang-orang yang sederhana. Kesederhanaan. Kepercayaan kita yang sederhana dengan Tuhan. Bloko apa adanya saudara. Bukankah itu juga yang diwarisi dan yang diajarkan oleh Pak Daniel saudara. Saya belajar iman dari beliau. Dengar, taat, lakukan aja. Dan itu membuka pintu kasih karunia itu besar. Terjadi dalam hidup. Tadi itu tiba-tiba sore sebelum berangkat Tuhan itu ingatkan. Saya percaya setiap tema, tiap bulan kan Bu Selvi menangkap tema yang dari Tuhan. Itu bukan sekedar tema saudara. Tadi sore sudah, jadi saya sedang persiapan saya mau berangkat. Kamu ingat? Sekian tahun lalu di sini, di Bandung, di saat ada acara di Glorious Hall, pernah ada cawan gede, ingat gak saudara? Ya, pernah ya ada cawan besar, cawan ucapan syukur itu. Ada pernah satu kali di sini. Hari itu saya duduk di pojok sebelah kiri ini. Dan di situ saya pulang, kalau saudara dengan sederhana, dengan percaya Tuhan aku mau terima. Kayak kami pulang dari sini saudara, kami terima mujizat. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin saudara. Waktu itu kami sedang bergumul, anak saya itu mau ikut sekolah pelayanan di YWM saudara. Tapi 2 kali mendaftar itu ditolak karena umurnya masih di bawah umur, underage. Saya tidak pernah lupa saudara. Pulang dari sini saudara. Kami terima email. Tiba-tiba yang underage itu yang tidak mungkin. Sampai kapanpun apakah saya bisa mengubah umurnya jadi 17?
Enggak bisa. Tapi ketika kita pokoknya percaya Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mau percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Engkau Tuhan yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Engkau bisa mengubahkan segala sesuatu. Peraturan manusia bisa diubah oleh peraturan surga, saudara. Pulang dari sini, saudara, malam-malam di hotel, tiba-tiba ada email masuk. Malam itu kami terima email. Dan anak saya bisa diterima, saudara. Itu mujizat dari Tuhan. Jadi setiap tema yang diberikan, saudara, jangan anggap biasa. Tapi ketika kita, Tuhan, aku mau terima. Ini bulan kasih karunia. Amazing grace. Ini saatnya kita menerima kasih karunia yang amazing. Namanya amazing itu di luar batas pikiran kita. Jangan biasa-biasa, saudara. Karena di dalam kita ada roh yang luar biasa, saudara. Mari percaya. Ini bulan terobosan. Ini bulan amazing buat kita. Karena kasih karunia-Nya diberikan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu memberikan dan memelihara orang-orang yang sederhana. Kesederhanaan kita mengikut Tuhan. Kesederhanaan kita untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tidak belat-belit membuka pintu kasih karunia. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, Kau yang tolong kami. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami Tuhan. Kami mempunyai hati yang sederhana. Yang murni, yang jujur di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar kesederhanaan Kristus itu yang menguasai pikiran dan hati kami. Apapun tantangan yang kami hadapi di depan. Semua kesulitan, semua kemustahilan. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan menjadi keajaiban Tuhan. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Engkau menyediakan kasih karunia yang amazing. Yang di luar dari batas pemikiran kami. Apapun hari ini Tuhan. Yang kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menyelesaikannya bagi kami. Malam hari ini Engkau turunkan roh iman. Engkau turunkan hati yang percaya. Hati yang sederhana yang mau mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyelesaikan. Engkau Tuhan yang memelihara hidup orang-orangnya yang sederhana. Sekalipun dalam kelemahan kami mau berkata Tuhan. Sekalipun kami lemah, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Sekalipun kami tidak berdaya, Engkaulah Tuhan yang menyanggupkan kami untuk menanggung segala perkara. Kami mau mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Karena Engkau Bapa yang baik. Karena Engkau Bapa yang merencanakan yang baik buat setiap kami anak-anak-Nya. Apapun yang kami lewati Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu mendampingi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar cara berpikir kami, mari saudara pegang kepala kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau selaraskan pikiranku kepada pikiran Kristus. Mari katakan saudara, pikiranku aku tundukkan kepada pikiran Kristus. Pikiranku aku tundukkan kepada pikiran Kristus. Biar kesederhanaan Tuhan masuk Tuhan. Masuk Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan semuanya Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian, segala sanjungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya katakan amin.